Kemelut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) memang sangat memalukan. Bahkan DPR menyebutnya dengan kata kebodohan. Pejabat negara yang bertanggung jawab tak berdaya oleh serangan ransomware. Mereka hanya pasrah mendapatkan kenyataan bahwa hanya 2% data yang terselamatkan. Dalam seminggu terakhir, Indonesia dikejutkan oleh serangan ransomware ke jantung pusat data nasional. Akibatnya pelayanan publik terganggu, antrian imigrasi mengular di Bandara Soekarno-Hatta. Setidaknya ada 280 lembaga negara yang terdampak karena serangan ini. Peretas telah mengenkripsi data pemerintah sehingga sulit dipulihkan dan lebih gilanya mereka meminta tebusan hingga 8 juta US dollar atau 128 miliar rupiah. Pemerintah tegas menolak permintaan ini. Koordinasi permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan. Dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Pak Semi. Gonjang-ganjing PDN menjadi debat publik. Mereka menyesalkan pengelola dalam hal ini Kominfo yang tidak memiliki sistem backup yang memadai. Akibatnya DPR pun gerah. Komisi 1 memanggil Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara untuk didengar penjelasannya. Suasana rapat pun berlangsung panas. Karena teknis. Saya nggak apa-apa, ini kan apakah teknis, tetap kompak? Tetap kompak. Semuanya satu, tidak ada saling menyalahkan? Enggak ada. Karena ini sebuah krisis besar, jadi kalau ada itu, kita hilangkan dulu nih sebelum kita lakukan pendalaman. Ya, dalam catatan kami saja serangan pada tahun, ya menurut laporan nih, ya pada halaman 26 laporan Landscape Keamanan Cyber Indonesia 2023 yang dilansir oleh Bapak ke kami itu 1.011.209 insiden, begitu. Tetapi terusannya aja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya-upaya supaya insiden itu tidak terjadi? Itu yang pertama. Tadi sudah disampaikan Pak TBH, ini aset kita yang luar biasa. Tapi dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara. Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker roomnya dimasukin maling, dikunci dari dalam. Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda nggak punya koper cadangan, gitu. Anda salah, sehingga koper Anda nggak tertinggal di dalam, nggak bisa diambil lagi. Anda nggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa bangun kamu kayak gitu? Padahal satpamnya tugasnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang tragis, miris, dan ironis. Ironisnya seperti earthquake, seperti heart attack begitu. Karena PDN ini mempunyai fungsi yaitu melindungi kedaulatan data nasional. Dan yang kedua menjaga atau melindungi data pribadi. Tapi semuanya dihack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh. What's wrong with this? Gitu. Apakah ada kebocoran data? Apakah pemerintah sudah bisa yakin mengatakan tidak ada data bocor? Karena kalau memang ada sekalian disampaikan saja Pak. Masyarakat toh sudah terlalu terpukul dengan penyerangan terhadap pusat data sementara nasional. Jadi kalau memang bocor ya harus disampaikan juga.
Kemudian satu lagi sebelum ke Pak Andi Najmi, tadi Pak Dev katakan bahwa negara lain tuh cepat. Kami belum melihat ada crisis center, Pak, yang membuat penanganannya bisa terpadu. Kalau ada crisis center bisa lebih terpadu. Yang kedua, 282 instansi itu juga bisa mengadu dan dipandu untuk memulihkan data-data mereka di database masing-masing atau di server masing-masing. Saya tidak kebayang 282 klien ataupun pengguna dari Pusat Data Sementara Nasional itu saat ini harus mengadu kemana kalau tidak ada yang namanya crisis center. Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup, tapi malah datanya bisa curi. Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, Pak. Itu. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Jadi perlu saya tegaskan bahwa sebetulnya kami memiliki fasilitas backup data di PDNS, baik itu Telkom maupun Lintas Arta telah menyediakan fasilitas tersebut. Kenapa hanya sedikit yang melakukan backup data kementerian, lembaga, dan daerah? Pada intinya kami sediakan fasilitasnya. Jadi antara fasilitas datanya untuk backup ada. PDNS 1 dan 2 menyediakan itu. Dan kami terus mendorong para tenan atau pengguna melakukan backup. Namun kebijakan itu kembali ke para tenan. Ini bukan berarti menyalahkan para tenan, ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Seandainya kalau boleh jujur, kadang tenan juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup tersebut kepada otoritas keuangan atau auditor. Solusi konkret yang akan kami lakukan adalah saya akan segera menandatangani keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN yang salah satunya mewajibkan kementerian, lembaga, dan daerah memiliki backup. Jadi sifatnya mandatori, bukan opsional seperti sebelumnya. Paling lambat Senin, Kepmen akan saya tanda tangani. Untuk selanjutnya saya mohon izin kepada Ibu Pimpinan untuk kembali meminta sesi selanjutnya ini untuk tertutup. Oke, baik, tapi sebelum kita tutup, jadi artinya tadi kan Kepala BSSN bilang data di Batam itu hanya 2%. Apakah itu sama dengan yang dilihat oleh Kemkominfo? Ya, artinya begini Bu Ketua, PDNS 1, 2, dan call site di Batam itu sudah menyediakan fasilitasnya. Jadi sifat backup itu ada dua, facility backup ada, tapi filing backup belum dilakukan oleh kementerian, lembaga, daerah. Makanya kalau ditanya kenapa cuma 44 kementerian, lembaga, daerah yang bisa cat recovery atau pulih, karena mereka memiliki backup. Sedangkan yang lain dengan segala hormat mohon maaf. Tadi saya juga jelaskan kenapa mereka enggak, kan saya selalu tanya kenapa ini begini, kenapa enggak mereka punya backup. Persoalannya soal kebijakan dan keterbatasan anggaran yang mereka miliki dan juga kesulitan dalam menjelaskan kepada otoritas keuangan atau auditor. Seperti itu. Jadi ini mungkin menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Izin pimpinan, saya ingin Pak Menteri, jadi backup itu tergantung daripada anggaran. Ya ada begitu. Begitu ya Pak kira-kira ya, Pak? Begini, mohon maaf nih Pak Surman. Kadang-kadang, mohon maaf, otoritas kita ini suka minta penjelasan yang membuat kementerian, lembaga, daerah ini sulit menjelaskan bahwa anggaran backup data itu mesti di cover.
Jadi kita tanya kenapa kok ada dua, satu aja. Ya memang kita harus akui kita diserang Pak. Prosesornya yang diserang Pak. Tapi tadi kita bicara. Sorry. Yang diserang prosesornya? Ya Pak, kalau serangannya Pak ya. Serangannya? Tadi kan tidak bicara Oke. tentang backup data. Ya. Bapak yang kemarin buat konferensi pers ya? Ya Pak. Yang kalimatnya membuat resah banyak orang karena mengatakan bahwa tidak bisa diapa-apain, jadi seolah pemerintah menyerah. Meskipun secara teknis kami bisa pahami maksud Bapak, jadi ketika itu di-encrypt, diserang, dikunci, ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi pernyataan Bapak, untuk Bapak ketahui, itu membuat resah banyak orang. Saya dikirim banyak sekali pernyataan Bapak, dan tadi lihat rambutnya saya ingat, oh ini Bapak yang fotonya saya dikirim oleh banyak sekali orang. Jadi tolong dijelaskan berikut pernyataan Bapak di konferensi pers. Ya. Jadi kami ingin melengkapi bahwa secara infrastruktur mesin backup itu cukup. Kemudian kita sebagai penyedia infrastruktur, mekanisme backup itu menggunakan tiket Bapak Ibu sekalian. Jadi 44 tenan yang memiliki backup, mereka punya tiket untuk merequest di backup. Sehingga pada saat kejadian mereka punya backup, baik di mesin Surabaya maupun di mesin Batam. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukamta. Jadi kalau kita lihat ini adalah ketentuannya yang kami dan semua tenan harus punya Pak. Jadi ada salah satu itu klausurnya adalah mereka yang, karena tadi kami tidak bisa lihat, tapi kalau tanggung jawab terhadap fasilitas kami harus akui itu ada tanggung jawab kami, tapi terhadap data yang dia backup ya, ini ngomong backup ya Pak ya, jangan kemana-mana dulu. Itu memang harus si tenannya Pak. Itu kita kira. Kalau tadi yang tadi menjelaskan sedikit bahwa memang di enkripsi itu waktu kita kita ada serangan ransomware, kita langsung mutilasi untuk melakukan isolasi Bu. Dan itu tidak tersambungan, tapi memang belum bisa dibuka. Karena memang sukses rate-nya terhadap ransomware itu ya 10% lah. Itu kalau kalau nanti ada tim yang lainnya, karena kita ada hubungannya dengan negara lain, apakah mereka punya kuncinya? Karena kejahatan ransomware adalah kejahatan bersama bagi semua negara yang sudah mulai bertransformasi digital. Ini kita upayakan, masih kita upayakan, tapi yang tadi tentang kebocoran data, seperti yang disampaikan Pak Yayasan, belum ada indikasi, karena semua memang terkunci, dan kita tidak ada lihat ada transfer data keluar. Tadi dari Telkom menyampaikan bahwa backup lebih dari cukup, begitu Pak? Oke. Fasilitas backup. Iya, fasilitas. Ya. Tetapi mengapa tidak digunakan? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Mengapa tidak digunakan? Padahal fasilitas itu cukup ada. Ya. Jadi tadi Pak, ruangannya ada, tapi si tenannya kan tadi yang harus aktif melakukan backup Pak. Bukan kami yang mengambil datanya, kamu taruh sini, itu. Saya tenan itu siapa Pak? Tenan itu? Tenan ada Kementerian Lembaga dan Daerah Pak. Apa? Ya. 200. Oh, itu tenan istilahnya. 282 instansi tadi Pak. Pak. 281 apa 2? Bukan. Totalnya ada hampir 600 Bu. Ini gimana data beda-beda semua? Kan maksudnya tadi yang di PDNS 2 emang 282, tapi kan ada PDNS 1 juga Bu. Totalnya itu 500 berapa? Hampir 600 lah. 577. Ya. Total Kementerian Lembaga dan Daerah yang menggunakan fasilitas kami. Yang kemarin berdampak adalah 282, benar Bu? Baik Ibu, saya menanyakan begini. Kita diskusi, bukan diskusi kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak, ini satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada menteri, di sini ada kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terus jangan bilang, oh ini mestinya tenan-tenan ini, yang ini. Enggak bisa, ini negara. Saudara sudah tanggung jawab. Benar Pak, harusnya memang kami, makanya kami akan merubah aturannya untuk itu memastikan. Akui saja tadi, kalau memang salah. Oh ya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri. Tidak Pak. Yang jawab itu Pak Menteri, bukan Pak Semi. Pak Semi, Bapak teknis loh Pak. Bapak nggak usah jawab yang begitu Pak. Pak Tebiasudin, betul. Sebelumnya itu
opsional. Regulasi di Kominfo itu opsional untuk backup. Saya tanya kenapa opsional? Karena ada rejim auditor yang tidak memungkinkan daerah-daerah ini atau kementerian lembaga daerah ini meminta tambahan anggaran untuk itu. Nah, tapi saya udah lihat ini nggak benar kalau opsional. Jadi tetap harus mandatori backup itu. Sehingga dalam waktu singkat saya akan buat aturan semua kementerian lembaga daerah dimanapun dalam urusan data ini harus mandatori dia punya backup. Supaya manakala ada serangan berikutnya dia bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, oh kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Oh aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Terima kasih. Kebodohan yang disebut Ketua Komisi 1 memang beralasan bahwa negara sebesar ini dengan data yang rencananya melibatkan 600 instansi pemerintah ternyata tidak memiliki backup sistem sama sekali. Padahal kata pakar IT Onowe Purbo, backup adalah solusi terbaik dari mitigasi risiko serangan cyber. Tahu ransomware? Tahu. Kan itu virus yang dienkripsi masuk ke komputer kita kan? Ini virus dienkripsi, bisa dideteksi nggak? Udah virus dienkripsi. Iya. Sulit dong. Sulit banget. Jadi cara deteksinya pakai AI. Solusinya backup data. Jadi security-nya adalah data di backup. Yang masalah kan orang pada ini ya, pada abai. Ya. Pada nggak suka punya backup data kagak? Nggak punya. Kadang-kadang habis chat hapus aja. Biar nggak lemot. Ya kalau hapus masih mending ya. Tapi kalau data pentingnya kagak di backup, pas masuk ransomware ini akan mengenkripsi data kita. Dan data kita nggak bisa kita balikin lagi kalau udah dari enkripsi ini. Nangis lo urusannya. Dan ini kalau virusnya masuk, antivirusnya nggak bisa deteksi juga. DPR akhirnya sepakat membuat panitia khusus untuk menyelidiki kasus PDN ini. Ini membuka kesempatan audit menyeluruh dan terang benderang mengenai kesalahan tata kelola pada sistem data nasional, termasuk penyimpanan, sistem backup, dan mitigasinya. Juga memberi ruang kepada orang-orang terbaik di Republik ini yang memahami ketahanan cyber untuk berperan serta membela negara. Ketiga, penyelidikan ini berujung tanggung jawab publik para penyelenggara negara yang abai akan tanggung jawabnya. Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.